kiamat, walaupun orang itu di atas ibadah kepada Allah. Iya. Yang bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, orang yang ia belajar akidah yang benar dan menerapkan, jangan jadikan sebagai ilmu belaka namun tidak diamalkan, karena ilmu tidak bermanfaat sampai diamalkan. Dikatakan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu itu bermanfaat ketika ilmu itu diamalkan, dilaksanakan perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya. Maka demikian pula di dalam bab akidah. Dan sungguhnya tidak ada seorang yang belajar akidah dengan benar dan dia mengamalkannya, melainkan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sedangkan dosa-dosa yang terjadi pada dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan diampuni. Bagaimana pengampunan dosa? Banyak ragam. Dengan diuji di dunia, dibuatnya sakit, dibuatnya susah, dibuatnya menderita, miskin, itu semua hal, bahkan sampai tertusuk duri, itu menghapuskan dosa sesuai dengan kadar dosa yang dimilikinya ketika hamba itu bersabar dan ridho. Sampai rasa sedih saja itu merupakan penghapus dosa bagi diri orang mukmin. Namun dia akidahnya benar, yaitu mentauhidkan Allah dan menjaga ketauhidan itu dengan menjauhi segala bentuk kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Karena hal-hal ini juga terikat. Sebaliknya orang yang akidahnya menyimpang, dia ahlul kubur, yang menjatuhkannya kepada kesyirikan akbar, maka orang yang berbuat syirik akbar, yang rusak akidahnya, semua amal ibadahnya tidak ada faidahnya. Sebagaimana orang yang baik namun tidak pernah sholat, maka semua amal kebaikannya tidak ada faidahnya meskipun dia mengaku dirinya muslim. Bahkan seorang munafik yang dia tidak menyekutukan Allah tapi membenci syariat Allah, padahal dia melaksanakannya, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia bahkan berhaji, bahkan berjihad di jalan Allah, namun dia membenci syariat Allah, maka seluruh amal kebaikannya batil dan dia akan binasa di akhirat nanti. Karena sungguhnya ibadah itu harus dibangun di atas iman dan tauhid. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum senyum kepada seorang akhwat karena khawatir dianggap sombong atau kurang adab? Yang terbaik adalah mengucapkan salam. Jangan hanya senyum saja, bahaya. Tapi mengucapkan salam. Ini pun dibolehkan oleh para ulama bila diyakini tidak akan menimbulkan fitnah. Kalau itu akan menimbulkan fitnah, maka terlarang. Segala hal yang bisa menimbulkan fitnah, maka terlarang. Jadi kalau misalnya hanya sekedar menyampaikan assalamualaikum, waalaikumsalam, janganlah wajah terlalu masam, misalnya hanya senyum dikit, tapi jangan terlalu banyak senyum juga, karena itu juga akan memancing pada fitnah. Tapi kalau kita tahu bahwa kita senyum itu akan menimbulkan fitnah, maka tidak senyum. Cukup dengan mengucapkan assalamualaikum. Kalau dia mengucapkan salam, waalaikumsalam. Kalau kita suka datang rumahnya, lamar dia, nikahi, selesai. Nah, mungkin ini saja ada. Mungkin ada yang lain. Nah, yang jin yang masuk, yang beriman dia masuk surga. Meskipun tidak pernah dikisahkan kepada kita tentang jin di mana di surga, namun semua pemberitaan Allah di dalam Al-Quran maupun pemberitaan Nabi SAW tentang surga dan penghuninya berlaku bagi semua yang beriman, baik dari kalangan jin maupun manusia. Sebagaimana juga
mereka yang durhaka kepada Allah, yang kufur kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusiakah atau jin, maka mereka terancam dengan neraka. Semua pemberitaan tentang neraka meskipun tidak menyebutkan bangsa jin, maka berlaku juga bagi bangsa jin yang kufur durhaka kepada Allah. Wallahu taala. Ada yang lain? Kelas? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, yang bisa membentengi kita dari kekufuran, dari penyimpangan, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.